Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Kita lanjutkan bahasan kitab Safinatun Najah. Ya. Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang syurutus sholah, ya, syarat-syarat sholat. Dan kita juga telah menjelaskan tentang aurat, ya, tentang aurat, batasan-batasan aurat pada wanita dan laki-laki, yang merdeka dan budak. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan rukun sholat. Ya. Pembahasan rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah bagian-bagiannya, ajza. Kalau misalnya ada satu puzzle, ya, puzzle yang utuh. Nah, puzzle itu diibaratkan rukun seperti itu, ya. Jadi rukun itu yang membentuk gambar yang utuh itu. Kalau satu saja hilang, ya maka tidak dikatakan rukun. Ya. Ya. Dan bisa juga dikatakan rukun itu bagian yang terbesarnya gitu. Kalau Ka'bah itu punya 4 rukun. Ya, maksudnya bagian terbesar Ka'bah, ya, strukturnya. Nah, itu rukun. Yang mana kalau satu saja tidak ada, maka tidak disebut Ka'bah atau tidak ada Ka'bah seperti itu. Sama juga seperti rukun sholat. Ya, kalau ditinggalkan satu saja tidak ada, maka sholatnya tidak syah. Ya, baik lupa ataupun disengaja, ya. Rukun apabila ditinggalkan sengaja ataupun lupa, maka sholatnya tidak syah. Sholatnya tidak syah. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Kalau meninggalkan rukun, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Itu rukun, ya, pembahasan tentang rukun. Apa bedanya dengan syarat? Ya. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu dilakukan, dan selama ibadah itu dilakukan, syarat itu harus tetap ada. Ya. Kalau rukun, ya, sesuatu yang harus dikerjakan pada saat ibadah. Pada saat ibadah. Ya. Kayak kemarin kita bahas tentang rukun wudhu. Ada 6. Ya kan? Kalau kurang saja satu, maka wudhunya tidak syah. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Allahu a'lam bishawab. Baik. Tafadhal iqra' ya Pak. Allah.
wal qadiri. Wajib. Ninatun. Di asyara. Sallallahu alaihi wasallam fihi. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, arkanus salati sab'ata asyara. Rukun salat ada 17. Ya, kata beliau rukun salat ada 17. Al-awwal, rukun salat yang pertama adalah an-niyah, yaitu niyat. Salat yang pertama adalah niyat. As-sani, rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Rukun salat yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Berdiri pada salat fardu. Berdiri pada salat wajib. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya. Al-khamisu, rukun yang kelima, ruku. Ya, ruku. Ya. Rukun yang keenam, tumak ninah ketika ruku. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal itu apa? Bangkit dari ruku. Yang kedelapan, tumak ninah ketika i'tidal. Yang kesembilan, sujud. Ya, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumak ninah ketika sujud. Yang ke-11, duduk antara 2 sujud. Yang ke-12, tumak ninah ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13, tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Yang ke-14, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, ya. Tawarruk. Duduk tawarruk. Nanti akan dijelaskan ya semuanya. Al-Khamisa Asyara, yang ke-15, bersalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-16, salam. Ya, salam. Yang ke-17, yang terakhir, tartib, yaitu tertib urutannya. Ya, tertib urutannya. Kita jelaskan, ya, kita jelaskan ulang. Rukun salat itu beliau membagi menjadi 17.
Ya, ada sebagian ulama membaginya menjadi 13. Ya, sebagian ulama yang membaginya menjadi 17 ya. Afwan di sini mati lampu ya, jadi agak ini. Eh, internetnya terganggu karena mati mati lampu di sini. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa Ustadz. Cuman Ahwan Ustadz, ini kan Ustadz masuknya di Nah, kelas kita yang hari Kamis kita Ustadz. ulangi ya, bahwa ada yang membaginya menjadi Ustadz 13 Ahwan, ya. ini kan Ustadz masuknya di kelas yang hari Kamis Ustadz. Apa Ustadz nggak salah kelas hari ini? Oh gitu. Iya Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kelas Iya, kelas fikih, nggak apa-apa. iya. Takutnya yang muridnya nanti pada nungguin takutnya Ustadz. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, Iya bahwa Ustadz. rukun itu ada yang membagi menjadi 17, ada yang membagi menjadi 13, tapi hakikatnya sama ya. Hakikatnya sama. Ada yang eh, apa namanya? Menghilangkan tumak nina menjadi satu gitu. Ada yang menjadikan tumak nina itu menjadi satu. Belum nyala ya. Hah? Baik, kita lanjutkan ya. Afwan mati lampu, jadi eh, sinyalnya kurang bagus. Kita lanjutkan. Rukun ini kalau kita bagi-bagi ada 4 kategori. Ya, jadi kalau ada ulama fikih ya atau yang disebut dengan fuqaha membagi menjadi 4, ini jangan heran ya. Dibagi menjadi apa saja? Yang pertama rukun qalbiyah. Ya, rukun qalbiyah itu adalah niat. Ya, yang kedua rukun qauliyah. Ya, rukun qauliyah. Rukun qauliyah ini ucapan. Ya, dalam hal ini takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, kemudian apa salawat, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi dan salam. Ini rukun qauliyah. Ya, Iya. Tadi yang pertama apa Ustadz? kemudian Tadi nggak kedengaran Ustadz. Rukun yang pertama. ya, rukun yang pertama adalah rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu Kalbi. niat, ya, niat. Yang kedua rukun qauliyah. Ya, Oh qauliyah iya. itu takbiratul ihram, al-fatihah, gitu kan. Ya, kemudian tasyahud, ya, salawat kepada Tasyahud. Nabi dan salam. Kemudian ada rukun maknawi. Rukun maknawi itu seperti tartib. Ya. Tertib itu rukun maknawi. Ya. Yang terakhir, yang keempat adalah rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu rukun gerakan. Ya. Seperti berdiri pada sholat fardu, ruku, sujud. Ya, ini rukun fi'liyah. Iya. Baik. Rukun kata beliau ada 17 rukun sholat. Ya, kalau hilang, 17 ini hilang,
Satu saja hilang, maka sholatnya batal, tidak sah. Ya. Disengaja ataupun lupa, rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Dan sholatnya batal. Kecuali misalnya lupa rokaat satu. Nah, ini bisa ditambah. Ya. Misalnya setelah salam, ada yang ngingetin, antum kok sholat zuhur 3 rakaat? Benar 3 rakaat? Iya. Nah, langsung berdiri melengkapkan, menyempurnakan 1 rakaat lagi. Seperti itu. Ini kalau lupa. Tapi kalau disengaja, batal langsung ya. Yang pertama rukunnya niat, niat ya. Yang kedua takbiratul ikhram yaitu Allahu Akbar ya. Karena sholat itu definisinya kemarin sudah dijelaskan. Definisi sholat adalah al-qaul wal fi'l ya. Al-qaul wal fi'l wal fi'lu muftatahatun bitakbir yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim yang ditutup dengan salam. Ini sholat definisinya. Di takbiratul ikhram. Kemudian qiyam, berdiri pada sholat wajib, sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Ini wajib berdiri, tidak boleh duduk kecuali kecuali pada orang yang tidak bisa berdiri, orang sakit ya, yang tidak bisa berdiri, yang ada uzur. Tapi untuk orang yang mampu berdiri pada sholat wajib, dia harus berdiri. Ya. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu meskipun dia mampu berdiri, dia boleh duduk. Ya, dia boleh duduk. Ya. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka pahalanya setengah. Misalnya sholat taraweh, ya, yang bacaannya itu lama 1 juz ya gitu, panjang berdirinya. Pada rokaat pertama dia berdiri, ternyata dia kecapean. Nah, rokaat kedua boleh dia sholat sambil duduk, ya, meskipun dia tidak sakit gitu, karena sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib dia harus berdiri. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillah, ya, diakhiri dengan walabdallin. Ya, lalu rukun yang berikutnya adalah ruku. Ruku. Nanti kita jelaskan ya satu-satu, kadar minimal ruku seperti apa. Kemudian tumanina. Tumanina itu artinya orang tidak buru-buru ya. Tidak rukunya cepat, kemudian itidalnya cepat. Itu tidak sah. Sebagaimana ada dulu sahabat Nabi, sholat di sisi Nabi, dia sholatnya cepat. Ya, ruku cepat, Iya, naik cepat sujud pulang. cepat-cepat ya. Kemudian kata Nabi, sholat lagi. Kamu belum sholat. Nah, dia sholat lagi. Sama dia buru-buru, jungkal-jungkal, jungkal-jungkal. Kata Nabi, fa inna kalam tusalli. Sholat, kamu belum sholat kamu. Sampai 3 kali disuruh sholat, dia tetap kayak gitu. Kata dia, ya Rasulullah, saya nggak tahu sholat yang bagus itu seperti apa. Yang saya tahu seperti ini. Ya, maka diajarin sama Nabi bahwa kalau ruku itu tumak ninah, tenang, ya kan. Terus i'tidal tenang sampai tulang-tulangnya itu lurus kembali ke tempatnya, seperti itulah ya. Kemudian yang berikutnya i'tidal, lalu sujud, lalu tumak ninah ya. Kemudian apalagi julus baina sajdatain, ya, duduk di antara 2 sujud, tumanina, tasawuf akhir. Ini yang rukun. Tasawuf awal itu tidak rukun, bukan rukun. Yang rukun itu tasyahud akhir, ya. Dan duduk tasyahud akhir itu rukun, ya. Artinya apa? Kalau ada orang lupa tasyahud awal, sholatnya tidak batal karena bukan rukun. Ya. Kemudian salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, salawat kepada Nabinya. Lalu salam, lalu tertib, ya, tertib.
tertib pada semuanya. Orang sholat tuh tertib, tidak sujud dulu kemudian berdiri, atau ruku dulu kemudian berdiri kemudian sujud. Nah ini nggak tertib, acak-acakan ya. Selanjutnya beliau akan jelaskan tentang niat ya satu-satu. Saya ikrar, Bara. Fi niyatis sholati darajat lis sholat wajib qasdul li wada Wa ta'yinu. wal fardi filan Qatatan. roti tin tu Babin. sababin wajib qasdul li wal Wa ta'yin. Wa ta'yin. ta'yinu wa in kanat nafilatun Nafilatan. Mutlaqatan. wajib qasdul Faqat. Wajib qasdul fi'li faqat. wajib qasdul fi'li faqat Al-fi'lu al-fi'lu usalli. wa ta'yinu duhran au asran wal fardiyatu fardan. Nah, parah. Selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang niat. Ya, niat ini menjadi rukun pada hampir semua ibadah. Ya, niat ini menjadi rukun pada hampir semua ibadah. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Seluruh amalan, seluruh ibadah itu dengan niat. Ya, huruf ba di sini adalah ba lil musahabah. Berarti dibarengi niat gitu. Dibarengi niat. Dan niat ini menjadi pembeda, ya, menjadi pembeda sholat-sholat kita. Kita sholat zuhur dan sholat asar, apa bedanya? Bedanya adalah niatnya. Ya. Kita sholat apa lagi? Subuh dengan sholat sunnah sebelum subuh atau sesudah subuh, tidak ada sesudah subuh. Ya, itu yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Demikian juga hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah karena niat. Ya, karena niat. Misalnya kita ingin mengambilkan apa namanya makanan atau mengambilkan minuman untuk melayani suami, diniatkan ibadah maka jadi ibadah. Tapi kalau hanya rutinitas biasa, ya tanpa dia mengharapkan ibadah, ya jadi biasa. Ya, demikian juga kita mengajari anak. Ya, sama, kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah. Jadi niat ini akan menentukan endingnya. Kata Nabi SAW, ya, eh, innamal a'malu bin niyat. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, jadi pastikan setiap kita melakukan sesuatu diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mendapat pahala. Ya. Niat itu definisinya apa? Niat itu definisinya adalah ya qasdu syai'in muqtarinan bil fi'l. Ya, meniatkan atau memaksudkan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Ini niat. Ya. Adapun azam. Azam ini bedanya apa? Azam ini bedanya sebelum melakukan. Ya, baik itu 10 menit atau 20 menit, misalnya azan nih, azan asar. Terus dari rumah kita berazam mau sholat asar. Itu bukan niat ibadah, itu azam. Ya,
Niat ibadah itu ketika pas dengan sholatnya. Ya, waktunya kalau sholat itu berarti berbarengan dengan takbiratul ikhram. Ya, berbarengan dengan takbiratul ikhram niatnya itu. Nah, kemudian bagaimana kaifiat niat, bagaimana tata cara niat, dijelaskan oleh al-musannif di sini. Ya, an-niyatu salah sudah rojat. Niat itu ada tiga tingkatan, kata beliau. Maksudnya kaifiat niat itu ada tiga macam. Inka natis sholatu fardon, wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Ya, kalau dia mau sholat fardu itu sholat apa? Sholat wajib yang 5 waktu tuh. Ya. Kata beliau, kalau dia mau sholat fardu, mau sholat wajib, dia harus meniatkan perbuatannya, harus disebutkan perbuatannya. Jadi dia mau ngapain nih? Dia mau sholat kah? Kah? Atau dia mau wudhu kah? Dia sebutkan. Ya. Wa ta'yin. Ta'yin itu jenis sholat apa? Ya. Maksudnya sholat apa yang akan dia kerjakan itu ditentukan, ya, dispesifikasikan. Wal fardiyah, dia sholat wajib atau sholat sunnah, dia tentukan juga. Ya, misalnya sholat zuhur, jadi wajib qasdul fi'linya dengan usolli. Ya, usolli itu saya niat melakukan sholat. Ta'yinnya adalah usolli zuhri, ya, fardonnya adalah ya fardon misalnya. Atau bisa juga di diputar, ya fardiyahnya di tempat ta'yin. Jadi usolli fardol zuhri itu. Usolli fardol zuhri. Sudah, ya usolli fardol zuhri. Dan sudah jelaskan dulu di bab wudhu bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Ya, tempatnya di hati. Dan orang yang tidak bisa memunculkan niat di hati, dia dibolehkan untuk melatih dulu sebelum dia sholat, sebelum dia mulai takbir, dia latih dulu usolli fardu zuhri misalnya, dilatih supaya membantu hatinya, ya, untuk memunculkan ketika pas takbiratul ikhram. Karena niat itu dibaca pas takbiratul ikhram. Jadi pas Allahu Akbar dalam hatinya usolli fardu zuhri. Ya, itu. Mahalluhu fil qalb, tempat niat itu di hati. Kalau dia sholat makmum, maka dia juga wajib mengaitkan sholatnya. Misalnya usolli fardu zuhri makmuman, udah cukup. Tapi kalau dia imam, tidak harus imaman, tidak harus kecuali pada sholat Jumat. Karena sholat Jumat tidak syah dilakukan kalau tidak berjamaah. Ya. Oleh karena itu, niatnya kalau dia makmum, misalnya usolli fardu zuhri makmuman. Sudah. Demikian juga kalau dia sholat mau menjamak sholatnya. Ya, misalnya mau menarik sholat asar ke zuhur karena dia safar. Maka di niat itu disebutkan juga usolli fardu zuhri majmu'an bil asri. Itu di ta'yin di dalam hatinya. Majmu'an bil asri. Atau mau dia kosor sholatnya. Kosron gitu. Ya, nanti ada di pembahasan jamak dan kosor ya. Ini sekedar eh, pengenalan. Jadi niat itu tempatnya di hati. Semua imam, Imam Syafi'i, imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwasanya ya ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Ya. Ibadah harus dibarengi dengan niat. Hanya yang mereka ikhtilaf itu adalah Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat itu bukan rukun, ya, tapi niat wajib ada, ya, tapi bukan rukun, tapi syarat kata beliau, kata Abu Hanifah. Adapun yang lain sepakat bahwa setiap amalan itu, setiap ibadah harus dengan niat.
Seperti kemarin di pembahasan mandi, yang membedakan kita mandi sehari-hari dengan mandi wajib adalah niat, bukan tata cara. Tata cara sama, kita mandi kan sama. Ya, sikat gigi, kemudian eh, mengguyur badan dengan air, pakai sabun, pakai sampo, sama tata caranya. Yang membedakan adalah niatnya. Ya. Saya ulangi, niat sholat ini, kata beliau, kalau dia sholatnya sholat fardu, maka harus diwajib, di qasdu al-fi'il. Disebutkan dia mau sholat, ya kemudian fardunya disebut, sholli fardu, kalau zuhri ditakyin. Az-zuhri atau asri, ya, atau maghrib atau isya disebut. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Ya, kalau dia itu nafilahnya kalau dia sholat sunnah yang karena sebab, ya, yang memiliki sebab atau yang lainnya, atau sholat sunnah muqayyad, muqayyad ya, ya, muakkadah, seperti rotibati auzati asbab, ya, auzati sabab, seperti sholat apa? Sholat rawatib, kata beliau, seperti sholat rawatib atau sholat yang memiliki sebab. Apa contohnya sholat memiliki sebab? Sholat gerhana, ya, disebabkan adanya gerhana itu. Nah, itu sholat yang memiliki sebab. Ya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin faqat. Ya, wa ta'yin. Jadi dia harus meniatkan usolli dan ta'yin. Misalnya sholat apa? Sholat ba'diyah. Berarti setelah zuhur, misalnya mau sholat ba'diyah zuhur, berarti usolli ba'diyah zuhri. Gitu saja. Usolli ba'diyah zuhri. Atau dia mau sholat duha. Usolli sholat duha. Cukup. Atau sholat yang ada sebabnya, misalnya gitu. Sholli al-khusuf. Ya, seperti itu. Ya, boleh juga dengan bahasa kita sendiri. Saya niat sholat zuhur. Ya, saya niat sholat wajib zuhur. Boleh. Saya mau sholat apa? Saya mau sholat di kosor 2 rakaat. Boleh dengan bahasa kita. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Kalau dia mau sholat sunnah mutlak tanpa sebab, tanpa apa, pokoknya dia sholat sunnah mutlak, mau sholat sunnah saja gitu, ya, maka dia boleh langsung usolli gitu aja, boleh, atau usolli sunnatan, itu saja, tidak usah dijabarkan. Nah, ini udah cukup kalau mau sholat sunnah mutlak. Apa yang dimaksud qasdul fi'li? Fi'li itu apa? Kata beliau, al-fi'lu usolli. Ya. Al-fi'lu, yang dimaksud al-fi'lu itu adalah ucapan usolli. Saya sholat itu. Saya mau sholat. Apa yang disebut ta'yin, ya, apa yang dimaksud ta'yin, kata beliau, ta'yin, dispesifikan apakah zuhron atau asron. Ya. Apa yang disebut fardiyah, yaitu fardon. Ya, jadi cukup dengan usolli fardu zuhri, atau usolli fardu asri, atau usolli fardu subhi. Ya, kalau dia mau sholat kodok, ya, maka usolli fardu zuhri kodoan. Gitu. Hanya kodoannya saja yang disebutkan untuk membedakan. Wallahu alam bisawab. Ya, sampai di sini dulu. Itu kita baru di rukun sholat yang pertama, yaitu niat. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.